mendapat kesempatan ya Pak, saya kita semua hari ini bisa hadir di sini. Saya juga diculik ini sama ibu dan Agnes. Itu ada kosong nggak ya? Saya kosong juga hari ini gitu ya. Nah, saya Bu Enda tinggal di Kota Batu. Saya posisinya sebagai ketua relawan ekoenzim Batu. Tapi saya juga mentor ekoenzim tingkat nasional. Karena saya pegang grup itu puluhan Pak, puluhan grup saya pegang. Awal-awal saya kenal itu Januari 2020. Kemudian 2 bulan kemudian saya diminta ngajar online, saya ngajar online. Terus kemudian bulan Maret 4 bulan setelah saya ngajar online itu saya bikin modul belajarnya ekoenzim karena waktu itu terus terang Pak, kita belajar ekoenzim itu ilmunya netes-netes. Kalau kita nggak tanya ke mentor kita nggak ngerti gitu. Nah, sedangkan saya butuh percepatan gitu. Karena kan tujuan membuat ekoenzim ini kan kita untuk mencegah pemanasan global semakin parah. Kita semua rasakan ya Pak, kayak sekarang salah mongsol orang Jawa bilang ya. Kalau sekarang harusnya musimnya udah musim panas, musim kering gitu ya, musim kemarau, masih ada hujan. Itu banyak petani yang repot juga. Gitu. Nah, belum lagi bencana alam yang semakin luar biasa. Kayak sekarang banjir, laut, air laut suhunya makin tinggi, banyak ikan mati dan sebagainya. Nah, yang kami terima informasi dari mentor kami, naiknya suhu laut, naiknya suhu air laut ini juga mempengaruhi kita semua menjadi lebih mengap, lebih panas, lebih sumuk gitu ya kalau orang Jawa bilang, karena air laut yang suhunya naik itu banyak mengandung plankton, sedangkan plankton ini banyak menghasilkan oksigen untuk kita. Bahkan 50% suplai oksigen di bumi ini itu dari plankton gitu. Nah makanya kan kita sekarang juga makin merasa panas kan gitu. Nah menariknya ekoenzim sebenarnya tujuan utamanya tadi Mbak Simu sama Bu Dini ya Pak, tujuan buat ekoenzim itu kita untuk mengolah sampah supaya tidak menumpuk di TPA. Saya akan jelas lagi kenapa kalau menumpuk di TPA, karena kalau menumpuk di TPA satu jelas pencemaran lingkungan dan pasti konflik di TPA dimanapun kotanya pasti konflik dengan masyarakat kita. Kita paham itu ya. Nah terus masalah yang kedua ketika sampah itu menumpuk di TPA itu menimbulkan gas metan dan gas metan inilah yang menyebabkan pemanasan global. Itu yang kita cegah. Itu nih. Nah menariknya Pak, ketika sudah jadi ekoenzim, jadi dengan pengurangan, jadi ekoenzim dia bekerja di dua sisi. Satu dari pengurangan dia dapat, artinya sampah yang kayak kulit buah dan sebagainya itu kita menguranginya, berarti kita sudah mencegah timbulnya gas metan. Tetapi ketika sudah diproses menjadi ekoenzim dia jadi, itu dia juga mengurangi gas metan. Gimana cara kerjanya? Nah, setelah dia diencerkan dengan air 1 atau bahkan lebih encer, disemprotkan ke udara, itu dia mengubah CH4 menjadi zat lain, mengubah H2S menjadi zat lain, mengubah nitrit menjadi nitrat. Jadi polusi udara, polutan udara itu akan diurai oleh ekoenzim yang sudah diencerkan. Nah kami Pak terus terang memang bekerjasama dengan pemerintah setempat, karena saya merasa kalau relawan itu bergerak sendiri itu lambat. Kita heboh di grup gitu, tapi untuk penetrasi ke masyarakat itu agak kurang jadinya gitu. Nah terus akhirnya saya menggandeng dinas lingkungan hidup, karena kalau urusan sampah kan urusannya yang pasti pertama kali itu dinas lingkungan hidup ya Pak. Nah itu kami mengandeng sana, alhamdulillah kami diterima dan disupport sekarang. Awal mula juga tidak mudah gitu. Kenapa saya termotivasi untuk menyemprot TPA? Karena saat itu saya sering ikut acara itu Pak Jumat Berkah yang bagi nasi bungkus, gitu kan? Nah dari situ sebetulnya awal mulanya. Ketika saya bagi nasi bungkus ke mereka tuh langsung makan di lubung laler, baunya dengan yang tidak sedap itu mereka tetap makan lahap. Itu terus terang menusuk rasa kemanusiaan saya gitu. Tapi saat itu saya benar-benar kenal ekoenzim Pak. Nah suatu saat mentor kami itu penemu ekoenzim ini Dr. Prosopon Sumpangpong dari Thailand, penelitian panjang Pak ya 30 tahun untuk menemukan yang tadi itu simpel kan ekoenzim 1, 3, 10, 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air, itu tidak ditambah apapun, simpel di rumah masing-masing pasti ada itu. Tapi untuk menemukan rasio yang simpel ini dan fermentasi 3 bulan itu beliau butuh waktu 30 tahun untuk menelitinya gitu. Nah penerusnya, bukan penerusnya ya, murid langsung beliau, karena Dr. Osman sekarang masih hidup dan masih terus berjuang. Nah Dr. Joen itu adalah murid langsung beliau. Kemarin kami juga baru ketemu beliau di PMI. Nah itu beliau itu adalah relawan bencana tingkat dunia. Saya ikut Zoom bersama beliau, itu yang menarik adalah kalimat beliau begini, waktu mayat-mayat itu bergelimpangan,
karena beliau tingkat dunia ya, jadi nggak hanya di Penang Malaysia, beliau keliling di mana ada bencana beliau datang. Nah terus akhirnya di situ ada mayat-mayat yang bergelimpangan itu mengiritasi kulit para tentara yang menangani karena sudah terlalu mikrobanya yang jahat dulu kena di kulitnya si ini tentara itu, misalnya ditangani pakai ekoenzim lah. Nah terus disemprot pakai ekoenzim kok mayatnya baunya hilang. Nah saya pikir kalau bau mayat aja hilang, bau sampah pasti hilang. Itu keyakinan saya ya. Waktu itu saya belum tahu Pak kalau dicampur dengan air terus kemudian disemprot ke udara bisa mulai H2S dan sebagainya, itu saya belum ada ilmunya. Cuma saya hanya dengan keyakinan kalau mayat hilang pasti hilang gitu ya baunya. Nah kebetulan saat itu di Batu lagi rame-ramenya kasus, lagi diprotes lah, masuk koran lah, itu kan bahkan sampai mau dipenjarakan segala macam itu gadisnya, ancamannya dianggap tidak mampu menangani masalah lingkungan dan sebagainya. Akhirnya saya ajak, ayolah kita coba pakai ekoenzim. Kita coba pakai ekoenzim dan waktu itu boleh ditayangkan sambil ditayangkan videonya. Ya. Sambil diminum ya. Oh iya. Nah ini Pak, ini penyemprotan sejarah ini, bersejarah 2 Februari 2021. Ini pertama kali TPA disemprot pakai ekoenzim. Dan itu kita waktu itu pinjam alat ke dinas kesehatan karena dinas lingkungan hidup sendiri juga tidak punya alatnya untuk uji CH4. Nah saat itu diuji sebelum disemprot dengan ekoenzim itu diuji CH4-nya 1600 ppm. Begitu disemprot pakai ekoenzim, ditunggu 15 menit kemudian diuji lagi udaranya, kualitas udaranya CH4-nya sudah turun menjadi 600 kali, jadi 1000 poin dia turun. Gitu. 1000 poin, jadi dari 1600 tinggal 600 ppm. Ya. Terus dari sini akhirnya kita bikin acara untuk HPSN Hari Peduli Sampah Nasional itu kita bersama Ibu Wali Kota kita juga semprot lagi. Cuma sayangnya Pak kata saat itu kenapa dihentikan gitu sama daerah ya saya bisa ngomongin aja kan selama setahun itu dihentikan ya mungkin nggak tahu yang mereka merasa mungkin masih bisa pakai cara yang lain gitu kan. Nah terus akhirnya timbul lagi yang namanya protes masyarakat. Protes masyarakat itu makin gencar protesnya, terus mereka sibuk akhirnya pakai ini Pak, pakai kapur. Itu yang pakai kapur, ini sampai melempung-melempung itu pegawainya TPA, uang kapur, udah habis puluhan juta, nggak bisa hilang baunya, hanya hilang beberapa jam, habis itu bau lagi. Itu saya tuh bilang seperti ini sama kabitnya ya waktu itu, saya bilang sama Pak Pepeng bilang gini, Pak kalau memang mau boleh pakai ekoenzim lagi, ayo kita, saya siap support, relawan Batu siap support, tapi dengan semprot setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena logika saya sampahnya setanya sudah setiap hari kan gitu ya Pak ya. Semprotnya setiap hari, selama seminggu aja saya bilang. Kalau selama seminggu ini menghasilkan signifikan hasilnya, itu bau itu benar-benar bisa hilang, ayo yang silakan dilanjutkan kami support. Tapi kalau selama seminggu jangan benar-benar semprot setiap hari, nanti tidak ada hasilnya, ya nggak apa-apa, nggak akan saya recokin lagi saya bilang gitu. Terus terang akhirnya terus dilakukan itu Pak, dan alhamdulillah sampai detik ini itu baru satu-satunya di seluruh Indonesia yang TPA-nya disemprot setiap hari. Bahkan 3 bulan terakhir sudah disemprot 3 kali Pak sehari. 3 kali sehari. 3 kali sehari ya, 1 kali itu untuk ketujuhnya ke kampung-kampungnya, yang 2 kali itu di TPA-nya, di sel sampahnya sama di udaranya. Itu pagi sama sore hari. Kenapa saya ambil sore hari? Karena keluhan dari masyarakat. Sebenarnya kan kalau saya tuh kalau di Batu Pak, alhamdulillah setiap desa sudah ada koordinator ekoenzimnya. Nah ini bagus sekali, saya juga sendiri ini dengan ibu-ibu HBBL ini luar biasa juga keberadaannya gitu ya. Jadi kalau di Batu itu memang kita masih harus berjuang juga, tapi alhamdulillah setiap kecamatan sudah ada koordinatornya, setiap desa sudah ada koordinatornya gitu. Nah mereka kalau misalnya kayak masalah PSK dan sebagainya itu tinggal kontak aja ke koordinator masing-masing. Nah, dari acara yang kita penyemprotan itu tadi, kemudian dari seminggu itu saya cek ke murid-murid saya yang ada di kecamatan Jonderjo, desa Tekung, artinya desa tempat TPS itu ada. Saya cek Pak setiap hari. Saya cek, saya pantau gimana baunya, udah berkurang belum gitu. Saya cek langsung nggak ke orang TPA-nya, tapi saya langsung cek masyarakat. Artinya yang terdampak ya Pak, saya cek mereka, Bu sudah sangat berkurang. Besoknya saya cek lagi mana, ya kok berkurang gitu. Pas hari Minggu nggak disemprot kan, kalau hari Minggu mereka libur. Hari Minggu nggak disemprot, saya tanya mereka,
gimana nggak ada tahu Bu, alhamdulillah gitu. Nah dari yang seperti ini Pak, makanya kalau bisa nanti monggo di Bintaro ini lebih dikembangkan lagi untuk terutama edukasi ya Pak, edukasi masyarakat. Karena ibu-ibu ini dengan dukungan Pak Jenang otomatis nanti kiprahnya akan lebih